Ini adalah Indri, siswi kelas 6 SD yang terlihat bertubuh lebih pendek dibandingkan teman-teman sekelasnya. Tinggi badan Indri bahkan sejajar dengan adik laki-lakinya yang duduk di kelas 3 SD. Stunting itu adalah terjadinya gagal tumbuh pada anak yang disebabkan kurang gizi secara kronik, secara terus-menerus. Akibatnya tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Topik usia 11 tahun, tinggi badannya 120, idealnya 144. Banyak yang menganggap bahwa stunting adalah masalah kesehatan semata. Padahal tidak demikian. Seorang anak mengalami stunting akibat berbagai macam faktor. Stunting itu terjadi karena multifaktor. Bisa karena perilaku, karena memang akses makanan nggak ada, atau memang daya belinya rendah, dan seterusnya. Sehingga untuk intervensinya pun juga harus melibatkan multisektor. Stunting dinilai memiliki dampak jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang yang berpotensi merugikan negara dan mengancam bonus demografi. Lantas, apa yang pemerintah lakukan guna menekan angka stunting di Indonesia? Sebetulnya kan begini, pemerintah sudah punya banyak program. Kekurangannya adalah konvergensi antar program itu sendiri. Oleh karena itu, yang kita dorong adalah terjadinya konvergensi antar program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke level desa. Usia berapa Ibu? 40. Ibu nanti saya tolong dibantu, adiknya didiriin di sini, Ibu pegang kakinya, saya pegang kepalanya adik untuk ukur tingginya. Nanti baru kita ukur beratnya, ya. Mangga Ibu. Cuma rewel doang, Ibu lagi sakit. Sakit apa sayang? Buang-buang Ibu sejak kemarin. Kita mengambil responden sejumlah 630 yang sudah kita olah datanya ada 200 responden atau 200 balita. Itu sekitar 40% dari 200, artinya hampir setengahnya. Dari 200 itu ada sekitar 80 anak yang stunting. Di sini ya Bu, ada di yang hijau muda, jadi masih bagus gizinya, berat badannya masih sesuai dengan usianya, tinggi badannya juga, tapi tinggi badannya agak kurang. Nanti bisa ditambah dengan protein yang cukup Ibu ya. Kabupaten Bogor menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mengingat lokasinya yang tidak jauh dari pusat perkotaan. Namun hal tersebut tidak serta-merta menjadikan masyarakatnya terbebas dari stunting. Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia mulai menjadikan tinggi badan sebagai tolak ukur kesehatan anak. Sayangnya, saat pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia membaik secara signifikan, sebanyak 9 juta anak-anak Indonesia justru mengalami gagal tumbuh. Nah, kemiskinan adalah yang pertama menghambat, nggak sampai makanan itu. Jadi harus subsidi pangan non tunai, penyediaan beras sejahtera. Faktor kedua, infeksi. Kalau terjadi infeksi yang berulang, itu kebutuhan kalori anak meningkat. 1 derajat Celcius saja kenaikan suhu bisa membutuhkan kalori tambahan sampai 10%, kata beberapa literatur. Padahal anak kalau demam itu bisa 2-3 derajat. Jadi sudah 1 piring sendiri karena demamnya. Padahal pada waktu anak demam, itu selera makannya nggak mau. Jadi yang biasa saja tidak dimakan, apalagi kebutuhan tambahan. Inilah yang membuat anak meluncur menjadi kurang gizi pada saat kasus misalnya campak, ya kan? Atau diare yang berketerusan, atau karena penyakit-penyakit infeksi yang tidak bisa, yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, tapi kita tidak lindungi anak dengan imunisasi. Samsia 7,1 ininya beratnya. Ini kan bulan ini nggak naik ya Ibu.
dilihat terakhir penimbangannya itu bulan dari Juli ke Agustus, harusnya kan naik 300 gram. Samsia nggak naik Ibu, udah sebulan. Itu jadi perlu asupannya yang lebih baik, makanannya suka telur. Nah, itu bisa dari penyakit infeksinya kayak pileknya sama batuknya. Biasa karena dia pilek di rongga ibunya. Orang tua sering tidak menyadari ketika dalam 1000 hari pertama kehidupan anak mudah terkena demam dan penyakit infeksi lainnya yang secara berulang merupakan manifestasi anak mengalami kekurangan gizi kronik. Akibatnya, pertumbuhan otak anak terhambat, kecerdasan anak bisa menurun hingga 20%, sampai berpotensi merugikan negara sebesar 300 triliun per tahun jika tidak segera ditangani dengan baik. Hari ini kita membuat paket gizi. Isinya ada kacang hijau, ada susu, ada puding, semuanya tanpa santan karena anak-anak tidak boleh memakai santan. Jadi semuanya pakai susu aja. Jadi program rutin buat anak-anak yang kurang gizi ini intinya supaya mereka mengenal makanan-makanan yang sehat. Ini adalah Uun, relawan kemanusiaan yang fokus pada kesehatan masyarakat. Pagi itu, Uun membagikan paket gizi kepada siswa-siswi kelas 1 SD yang dikhawatirkan terlanjur mengalami gizi buruk. Apa yang dilakukan Uun merupakan upaya membantu anak-anak mengejar ketertinggalan perkembangan otaknya. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun, nah ini karena tumbuhnya mungkin tidak bisa kita kompensasi lagi, tapi kecerdasannya dan berbagai fungsi-fungsi yang lain masih bisa. Betul, jadi kita sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak tentunya ya, di mana ini melibatkan 17 kementerian lembaga yang juga harus ikut bersama-sama untuk melakukan intervensi secara konvergen terhadap stunting. Nah, adapun untuk intervensinya ada yang kita sebut dengan intervensi spesifik. Intervensi spesifik itu adalah intervensi jangka pendek yang dikerjakan oleh kesehatan, yang sebetulnya selama ini sudah berjalan. Waktu MPASI yang anak pertama. Pas 1 bulan juga udah dikasih. Ini mah bukan ASI eksklusif berarti. Kalau ASI eksklusif itu tidak dikasih makan dari umur 6 bulan. Dari 0 sampai 6 bulan tidak dikasih makan. Itu ASI eksklusif. 6 bulan ke atas baru dikasih PASI. Dikasih, Bu. Oh, berarti tidak ASI eksklusif. Orang bayinya nangis terus Berarti- pengen makan. Oh. Iya kan di sini mah gitu. Kalau bayi malam-malam suka nangis gitu. Katanya lapar. Jadi dikasih aja biskuit gitu. Terus itu udah-udahnya sekarang udah 6 tahun ya. Jarang makan. Jadi susah makannya. Dikasih vitamin apa. Ini anaknya Noriana. Bisa. Tapi tingginya sama nggak kayak teman-teman sekolah? Emang dia mah makanya. tinggi, yang lainnya agak pendek. Yang lainnya. Tapi dia tinggi, tapi kurus badannya. Kita sudah melakukan edukasi anak-anak remaja, kita berikan tablet FE. Ibu hamil juga kita berikan tablet FE, makan cukup, diperiksa kehamilnya minimal 4 kali selama proses kehamilan, harus lahir di fasilitas kesehatan, diberikan makannya harus inisiasi menyusui dini itu sangat penting. Kemudian ASI eksklusif baru pemberian makan bagi anak, itu adalah intervensi dilakukan teman-teman kesehatan. Intervensi lain misalnya pemberian obat cacing. Pada ibu hamil pun juga perlu kasih obat cacing. Kamu siapa namanya? Indri. Indri umurnya berapa? 10. Kamu namanya siapa? Winda. Umurnya berapa? 11. Beda kan? Coba. Indri lebih kecil dan pendek, Winda lebih besar dan gemuk. Harus banyak makan yang bergizi, ya.
hanya Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab menekan angka stunting. Pemerintah membentuk tim percepatan pencegahan stunting yang mengkonvergensikan antara kementerian dan lembaga mengacu pada strategi nasional berdasarkan penelitian ilmiah sebagai wujud keseriusan pemerintah membangun generasi unggul masa depan. Pemerintah menginginkan dilakukan percepatan untuk melakukan pencegahan stunting ini, gitu. Karena memang kondisinya kita mempertimbangkan dampak yang diakibatkannya itu kan luar biasa ya, gitu, baik kesehatan, untuk kecerdasan, untuk ekonomi dan yang lain-lain. Hamil berapa bulan, Bu? 8. 8 bulan. Yang ini? 9 bulan. Rajin nggak ke posyandu? Iya. 1000 hari pertama di dalam kandungan, ibu harus makan yang bergizi karena di daerah Tenjo ini masih banyak anak-anak yang stunting, Bu. Maksudnya itu umur 10 tahun tapi anaknya pendek. Kecil. Ibunya mah tinggi, anaknya mah pendek. Bukan kate, Bu, tapi pendek. Nah, anak-anak yang pendek yang stunting itu bisa dibikin tinggi asalkan makan makanan yang bergizi. Ya, Bu, 1000 hari dari dalam kandungan sampai usia anak 2 tahun itu dikasih makanan yang bergizi. Ya, dikasih ASI. Jangan dikasih susu formula, Bu. Kalau ASInya banyak, kasih ASI. Ya, Bu, ya, karena di daerah Tenjo ini masih banyak anak-anak yang stunting yang berbadan pendek, umurnya 11 tahun tapi badannya pendek. Jadi kita tidak membuat program baru, tapi kita memperkuat program yang sudah ada, mengkoordinasikan supaya ini lebih efektif dan efisien. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita silakan dibuka tema 1 halaman 8. Ya. Sesuai tema kemarin kita lanjutan, yaitu kita akan membahas tentang ini, tentang ASEAN. ASEAN ini pada awalnya 5 negara. 1 2 3 4 5 Filipina. Jadi berapa negara? 5 negara. Jadi Stranas ini sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan. Karena selama ini belum ada dokumen yang menjadi acuan bersama bagaimana sih melakukan percepatan pencegahan stunting. Nah, Stranas ini diharapkan menjadi acuan bersama pemerintah, swasta, gitu, LSM, untuk melakukan percepatan pencegahan stunting ini. Tapi dalam 1-2 tahun ke depan yang kita dorong adalah Stranasnya diacu, konvergensi terjadi, programnya ada di desa. Gitu. Nanti di 2024 kita lihat lagi tuh hasil riset kesehatan dasar 2024, apakah stuntingnya turun 10% atau enggak. Gitu. Kita berharapnya turun ya 10% gitu. Ada 3 prioritas yang menjadi fokus dalam strategi nasional percepatan pencegahan stunting. Pertama adalah sasaran prioritas, di mana prioritas utama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-2 tahun. Prioritas penting adalah anak usia 2 hingga 5 tahun, remaja putri dan wanita dalam masa subur. Kedua adalah intervensi prioritas, di mana intervensi gizi spesifik sebesar 30% dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan intervensi gizi sensitif sebesar 70% dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya. Ketiga adalah lokasi prioritas, di mana terdapat 160 kabupaten kota yang menjadi lokasi prioritas pada tahun 2019 ini. Strategi nasional ini diharapkan mampu menekan angka stunting sebesar 2% per tahun, terhitung sejak 2018 hingga 2024 mendatang. Demi mencapai angka di bawah standar ketetapan WHO terhadap stunting, sebesar 29 triliun anggaran pemerintah digulirkan untuk program-program yang berkaitan dengan stunting pada tahun 2019 ini. Tahun 2019 ini berdasarkan taggingnya Kementerian Keuangan dan Bappenas, kegiatan dan program yang terkait dengan stunting itu angkanya sekitar 29 triliun. Gitu. 29 triliun itu 3 triliunnya untuk intervensi spesifik, sisanya itu untuk intervensi sensitif, gitu, yang tidak langsung. Gitu. Intervensi spesifik yang 3 triliun tentu saja ada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, yang di sensitif itu sebagian yang terbesar ada di Kementerian Sosial, karena itu terkait dengan bantuan sosial, ada program keluarga harapan, ada bantuan pangan non tunai dan yang lain-lain. Gitu. Kemudian Kementerian PU juga cukup besar anggarannya.
Jadi karena itulah tidak ada istirahat terlambat. Kalau bisa cegah jangan sampai stunting. Kalau sudah stunting di 1000 hari pertama, terutama di 2 tahun pertama kehidupan, berikan perhatian sehingga dia bisa kembali ke jalur normal. Kalau lewat, berikan perhatian untuk stimulasi, untuk gizi, untuk pendidikan dan lain-lain. Ini Indri umurnya 11 tahun, lahir tanggal 4 Maret 2009. Ini adanya Iqbal Rianto, kelas 3, lahir bulan Oktober tanggal 16 Oktober 2011. Cuma waktu biasanya kan kalau ngidam dari umur 1 sampai 4 bulan nggak makan nasi. ASI pertama lahir doang kasih ASI. Sampai umur Enggak, nyampe 9 bulan. Teman-temannya mah tinggi, Indri mah pendek. Nah, kalau semua anak-anak stunting, walaupun dia stunting, disadari bahwa dia lahir sudah dengan dia sudah berumur sampai 2 tahun itu dengan ada hambatan, tapi keluarganya sadar, lingkungan sadar, mengkompensasi, ya walaupun fisiknya tetap di bawah, dia kemampuannya tidak kalah, malah bisa menyalip. Ya kan lebih baik fisiknya PSBY misalnya kan, otaknya Pak Habibie misalnya. Wah itu kan anak Indonesia masa depan gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini ya kelas 6 ini mewakili ya SDN Babakan 4 untuk mengikuti acara perkemahan di kecamatan dalam rangka hari ulang tahun Pramuka. Nah, Bapak akan mengajak Indri ya ke kecamatan untuk mengikuti perkemahan tersebut ya. Nah, bagi kalian yang tidak ikut, ini bukan hanya masalah sebuah kasus gizi, bukan masalah kesehatan, ini sebenarnya masalah masa depan. Tapi anak ini, karena dia yang akan menjadi pemimpin kita pada waktu 2045 nanti, apalagi kita menikmati bonus demografi, itu mereka yang harus jadi perhatian kita. Dan itu program khusus ini perlu konsistensi, perlu koordinasi, tapi perlu konvergensi juga, bahwa kejelasan sasaran dan semua pihak bertanggung jawab. Saya mau nanya tentang kegiatan Indri, kegiatan di sekolah. Nah, gini, saya cuma khawatir aja Pak. Kemarin kan kebetulan minggu kemarin ada pengukuran mengenai tinggi badan, berat badan. Ternyata Indri ini salah satu anak yang kurang Pak, menurut kami gitu. Tapi kalau saya secara umum di kelas ya baik-baik saja. Dan emang nilai sehari-hari di kelas juga lumayan mendukung sekali. Anaknya aktif, bahkan memang sempat masuk 10 besar. Ya cuma memang itu mungkin ini dari faktor kesehatan sehingga faktor tubuhnya, pertumbuhannya terhambat. Bagaimana political will, program dan dana yang sudah ada ini sampai kepada sasaran yang dimaksud, dan bisa kita evaluasi nanti terbuktikah terjadi penurunan dari stunting ini. Tidak ada stunting baru,
Dan juga yang stunting masih di 2 tahun pertama bisa kita kembalikan. Kalaupun udah lewat, kompensasi yang diberikan atau perhatian yang lebih yang diberikan pada anak-anak itu tetap dimiliki oleh anak sehingga dia tidak cemas masa depannya tidak akan berbeda dengan teman-temannya walaupun dia stunting. Nah, sini Topik. Tegak lurus Topik, tegak lurus. 18,2. Topik umurnya berapa? 11 tahun. Idealnya 32 kilo. Berarti Topik kurang banget ya. Banget. Ya. Berarti Topik harus makan yang banyak. Ya. Topik kelas 6 ya. Nah, ya kelas 6. Sekarang kita ngukur tinggi badan. Topik usia 11 tahun, tinggi badannya 120, idealnya 144, ya tinggi badan, berat badan 18,36, idealnya 11 tahun, 18,2, berarti berat badannya gizi buruk, tinggi badannya dia stunting. Jadi siswa sekolah dasar berusia 11 tahun stunting. Kita berharap bisa terjadi pemantauan yang signifikan, yang teratur kepada balita sehingga kita bisa mencegah terjadinya stunting. Kita harus optimis untuk bisa mencapai itu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus terlibat pasti, tapi swasta harus terlibat, masyarakat harus terlibat, tokoh agama harus terlibat. Gitu. Karena tanpa ada keterlibatan dari semua pihak, pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oleh karena itu peran serta dari semua pihak diperlukan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting ini.